Baik, kita langsung berbincang dengan kedua narasumber, ya ini ada MR Mutawali, Ketua MUI Lampung Tengah, dan juga ada Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya mau ke Pak Mutawali. Sejauh ini bagaimana perkembangannya? Apakah memang Mbah Mijan dan juga para pengikutnya sudah kembali ke jalan yang benar nih, Pak? Alhamdulillah, Mbak Mijan ini setelah dikonfirmasi di Ketua MUI Kecamatan dan dengan aparat, dengan Ketua Bakor Pakem yang telah turun ke lapangan tanggal 9 Maret tempoh hari, beliau ingin tobat nasoha gitu. Dan telah dilaksanakan di Masjid Polsek Rumbia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu, ya kita doakan mudah-mudahan dia tobat nasoha gitu. Pak Mutawali, awalnya informasinya sempat menolak ya Mbah Mijan ini untuk diminta untuk taubat gitu. Emang yang disampaikan seperti apa oleh Mbah Mijan? Ya, sebenarnya awal dia menolak, dia akan ini bersikukuh kepada ajaran dia, bahwa ajaran dia itu ada 9 item yang dipandang oleh MUI dan Kementerian Agama ini termasuk ajaran yang menyimpang gitu. Apa saja itu, Pak? Ada 9 itu perlu saya jelaskan ya Bu ya. Iya, poin-poinnya saja 9-nya apa Pak? 9-nya begini, masalah dia penyimpangan Al-Quran, Rasul bisa datang sendiri. Yang 3, bisa ketemu dengan Allah SWT kapan dia mau. Ajaran Islam ini atas dasar bukan Al-Quran, melainkan kitab kalam. Dan kedua, kelimanya Yasin ini 113 ayat bukan 83 ayat. Dan Yasin ini diturunkan kepada Nabi Su'aib bukan kepada Nabi Muhammad. Dan keenam, Islam diajarkan oleh para ulama bukan oleh Rasul sendiri. Yang 7, Bismillah itu adalah siksaan dan cobaan. Dan ke-8, Basmalah itu dipenggal menjadi Bismillah Qadim. 9, menghilangkan kalimat ka di dalam Iyyaka na'budu wa nasta'in. Itulah diantara 9 item yang diajarkan oleh Mbah Mijan kepada masyarakat itu. Ya, ini kan tentunya cukup melenceng dari ajaran Islam yang kita tahu selama ini. Bagaimana kemudian para pengikutnya ini bisa menuruti Mbah Mijan dan percaya akan keyakinan ini, Pak? Alhamdulillah, sebenarnya ini awalnya Mbak ya, ini karena masyarakat itu menolak. Kebetulan di Lampung Tengah ini kan Nahdien ini paling besar, termasuk saya juga dari pengurus Nahdien. Ini malah salah satu yang diajarkan dia itu bahwa ya termasuk Gus Dur itu di akhirat itu masih terpanggang gitu. Tapi alhamdulillah masyarakat kita NU ini sadar bahwa ini adalah penyimpangan. Dan kami himbau tidak melaksanakan apa-apa. Alhamdulillah masyarakat NU Lampung Tengah memaafkan dia. Pak, jadi total pengikut berapa orang nih Pak? Dan Mbah Mijan ini sudah melakukan hal tersebut sampai berapa lama? Dari kapan? Ya, Mbah Mijan ini menurut informasi masyarakat lebih kurang sudah 2 tahun. Ya, menyebarkan ajaran. Tapi baru 2 keluarga yang ikut, yaitu di Bumi Nabung, masih keluarga dia sendiri yang bernama Ahmad Totalnya ada berapa orang, Pak? Kita 7 orang, Bu. 7 orang, oke. Mbak Devi, saya ingin ke Anda, Mbak. Ini sudah ada paling tidak 7 orang pengikutnya. Bagaimana kemudian masyarakat ini bisa begitu percaya? Kalau kita lihat tadi ajaran-ajarannya tentu jauh berbeda dengan ajaran Islam yang ada. Ya, mohon izin, kondisi yang sama sebenarnya kan juga sudah pernah terjadi di masa lalu. Kita tahu banyak sekali kemudian seperti ingat ada Gavatar, lalu ada Lia Eden misalnya, dan banyak sekali kemudian bermunculan setelah masa reformasi orang-orang yang mengaku sebagai pimpinan dari kepercayaan atau keyakinan tertentu. Nah, kalau bagi mereka yang kemudian mengaku, tentu saja memang perlu ada penilaian yang lebih komprehensif. Tapi yang menarik adalah kenapa mereka selalu kemudian memiliki pengikut. Iya. Nah, memang yang menarik adalah
apa yang mereka ajarkan itu biasanya bertemu dengan kelompok orang atau masyarakat yang merasakan ketakutan, kecemasan, dan ketegangan. Dan yang biasanya mereka tanda kutip promosikan adalah bahwa kalau Anda bersama saya, maka Anda bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian. Karena berdasarkan studi global, memang peluang untuk munculnya satu kepercayaan atau satu keyakinan baru yang dipromosikan oleh orang-orang tertentu biasanya akan mengambil ruang-ruang tersebut. Nah, kita tahu COVID tentu saja masih membuat masyarakat kita secara umum, bukan hanya Indonesia tapi juga di seluruh dunia, merasakan ketakutan, ketegangan, dan kecemasan khususnya tentang masa depan. Nah, ketika manusia secara alamiah mengalami kebingungan terhadap arah perjalanan, apalagi masa depan, disinilah ketika ada orang-orang tertentu yang sayangnya tidak berlandaskan dengan keyakinan yang memang sudah ada, itu kemudian tanda kutip berpeluang untuk memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang sedang mencari keyakinan atau kedamaian baru tersebut. Oke, Mbak Devi, kalau melihat kan tadi Mbak Devi juga menyebutkan banyak kasus begitu ya, bahkan Bukan kali juga yang, pertama. yang terakhir juga mungkin ada Ningsih Tinampi begitu. Apa yang sebenarnya mereka cari begitu? Apakah memang hanya pengikutkah? Apakah ujung-ujungnya ada yang juga penipuan dengan mungkin pengobatan alternatif, mengumpulkan uang atau apa? Tapi tahan dulu ya Mbak Devi ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.